Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Kim Jeki. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian menonton. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, bolo-boloji. Ya, kita kembali lagi di program Kim Jeki, yakni di Taleni, di vlog alane Jeki yang rodok gitu ya. Yang rodok jangan lupa. Ya, kali ini kita mengulik sebuah potensi yang harus memang kita up karena nanti aja dah kita terangkan di akhir biar narasumbernya sendiri yang menerangkan, karena kalau saya yang menerangkan kurang asik. Langsung saja, sebentar. Perkenalkan, siapa namanya Mas? Raffi. Oke, Mas Raffi. Mas Raffi sekolah di mana? Di SMK 3 Jember. Oh, di SMK 3 Jember. Sekarang kelas 1 SMK. Oh, 1 SMK. Dengar-dengar nih, kemarin awal tahun katanya juara tinju Mas ya? Iya. Apa itu? Tinju di mana dan tingkat apa itu Mas? Tingkat se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali di mana itu? Di Jember. Wes, tepuk tangan dulu. Berarti mewakili Jember ya ini ya? Iya. Mas Raffi sendiri asli Jember. kelurahannya mana? Jember Kidul. Jeki kan ya? Oke. Tepatnya di mana Mas? Di RW 8 ya kalau nggak salah ya? Betul? Ya, betul. Oke. Gini Mas Raffi. Bola-boloci sebenarnya tak jelaskan dulu Mas Raffi ya. Sebutan kita untuk teman-teman di Jember Kidul itu boloji. Saudara Jember Kidul ya artinya. Nah, bola-boloci ini ingin tahu Mas Raffi. Banyak pertanyaan tentang Mas Raffi gitu. Kenapa sih Mas Raffi ini suka tinju? Apa karena dari kecil itu Mas Raffi suka bertarung? Apa karena memang hobinya Mas Raffi? Apa gimana? Coba bisa diceritakan sedikit aja Mas Raffi. Awalnya cuma iseng. Oh, iseng. Terus Biar ada aktivitas untuk menyibukkan diri. Terus kelihatan Mas David latihan di sekolahan. Jadinya ingin gabung. Oh, itu Mas David yang mana itu? Yang di RW 8. Oh, di RW 8. Soalnya kalau saya kan Mas David Kim Jeki nih, David Kim Jeki. Berarti bukan saya ya. Iya. Mas David RW 8 ya. Oke. Terus Mas Raffi. Oh ya, kan berarti yang mengenalkan pertama tentang tinju Mas David, apa sebelumnya udah kenal Mas Raffi dengan tinju? Kenalnya yang di TikTok. Oh, kenalnya di TikTok. Lebih dalam ke Mas David. Oh, lebih dalam ke Mas David. Oke. Lanjut Mas Raffi ya. Boleh bocorkan sedikit Mas Raffi tentang rutinitas latihannya Mas Raffi gimana? Sehari-hari keseharian. Apa Mas Raffi sebelum sekolah latihan, terus sekolah, pulang sekolah latihan lagi, apa gimana Mas Raffi? Ceritakan sedikit Mas Raffi. Bangun pagi, terus latihan, jogging, habis gitu sedo, habis gitu sekolah. Sekolah, pulang sekolah latihan lagi Mas Raffi. Ya. Berarti diawali dengan tapi ibadah Mas Raffi ya, sebelum latihan ibadah dulu. Diawali dengan ibadah, latihan, terus pulang sekolah latihan lagi Mas Raffi. Ya. Itu dengan latihan yang rasanya ya? Kalau orang-orang biasa terforsir tenaganya Mas Raffi ya. Kalau Mas Raffi sendiri rumusnya gimana Mas Raffi? Kok bisa kuat seperti itu Mas Raffi? Pagi latihan, sekolah, terus sore latihan lagi. Malam katanya ada jam latihan. Ya. Nah, itu Mas Raffi. Kok bisa Mas Raffi? Gimana Mas Raffi? Ya nikmatin aja Mas. Oh, dinikmatin aja. Bukan karena kebiasaan terus jadi seperti itu. Karena kebiasaan juga Mas Raffi ya. Oh, boleh ceritakan Mas Raffi keluh kesahnya ketika latihan ke bola-boloji, mungkin itu bisa buat motivasi Mas Raffi. Mau ceritakan Mas Raffi, gimana keluh kesahnya dari atlet itu gimana Mas Raffi? Ada bahagianya, ada susahnya juga. Bahagianya gimana Mas Raffi? Ya bahagianya kalau bahagianya itu banyak teman, bisa banyak teman. Terus kalau ada event itu bisa kenal teman luar, bisa ngajak ngobrol-ngobrol. Apalagi Mas Raffi? Ya kalau menang ya juga seneng. Oh, gak enaknya Mas Raffi, gak enaknya. Gak enaknya latihan Iya. setiap hari. Latihan setiap hari gak enak Mas Raffi. Kenapa Mas Raffi? Ya latihan apa ya? Apa karena Kayak- jenuh? Apa karena kesel KB Mas Raffi gimana?
Itu yang mikirnya gak enaknya lain di Sampatarang nih, lainnya malam minggu main, kita di rumah tidur. Oh gitu Mas Raffi. Kadang Ya? latihan. Kadang latihan. Oh, jadi waktu untuk bermain tuh berkurang banget nih Mas Raffi ya. Jadi kebanyakan untuk latihan Mas Raffi ya. Terus kan kemarin Mas Raffi mewakili Jember nih ya di kejuaraan tinju amatir se-Jawa Bali Mas ya. Apa rasanya Mas? Bawa nama Jember itu gimana Mas? Gimana? Aku pengen tahu Mas. Rasanya Mas Raffi bawa nama Jember itu gimana rasanya? Bangga. Bangga. Hanya bangga Mas Raffi. Gak ada adrenalin apa tah? Ya aslinya ya itu Mas, apa ya bangga, kadang ya merenung sedikit. Kenapa merenung? Takut gagal. Oh, takut gagal Mas Raffi ya. Tapi Mas Raffi sendiri pernah gagal? Pernah gagal dalam pertandingan? Pernah. Itu kejuaraan apa yang Mas Raffi pertama kali merasa paling gagal karena kalah? Itu kejuaraan di mana Mas Raffi? Di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi Mas Raffi. Oh itu Iya. sampean kalah. Ya yang ketiga kali. Yang ketiga kalinya kalah, yang ketiga kalinya. Berarti gak dapat juara Mas Raffi ya? Gak dapat. Terus gini Mas Raffi. Bola-bola Cina banyak yang bertanya Mas Raffi. Mas Raffi, sampean kan sudah kalah nih ya. Merasa tuh hancur lah. Hidupnya hancur karena kekalahan. Terus bisa bangkit lagi, terus juara kemarin se-Jawa Bali. Itu apa rahasianya Mas Raffi? Perbaiki yang kurang Mas. Perbaiki yang kurang. Iya. Gak ada lagi. Ya latihannya lebih keras lagi, lebih rutin lagi. Kalau untuk apa Mas Raffi? Mengobati hati yang hancur karena kalah itu gimana Mas Raffi? Caranya Mas Raffi? Ya pikiran kayak gitu buang-buang aja Mas. Mau dibuang-buang aja. Iya. Oke, ingat ya, bola-boloji tips and trick dari Mas Raffi. Dah, tapi ini Mas Raffi ngomong-ngomong, katanya Mas Raffi latihannya di gang sempit Mas Raffi ya? Iya. Bener Mas Raffi? Bener. Di mana itu Mas Raffi? Di asrama Mas. Di asrama, Iya. di RW 8 tuh Iya, asrama RW 8. panggilannya. Oh, sempit banget. Kayak ini ruangannya Iya Mas. lebih besar ini apa lebih kecil ini? Pasnya Mas. Segini ini Mas ya, Iya. berarti segini ya. Terus Mas Raffi, nggak kan tuh terbatas banget Mas ya. Itu nggak merasa minder tak apa tak maksudnya nggak merasa? Nggak ada Mas. Nggak ada minder, meskipun dengan keterbatasan tetap lanjut Mas ya untuk prestasi Mas ya. Iya. Juga dengar-dengar Mas Raffi ada boloji dari RW 8 tuh bilang kalau latihannya tuh hanya cuman cukup satu glove. Itu namanya glove ya, yang buat pukul-pukul tuh glove namanya ya. Padding. Oh patching. Oh ini yang glove itu ini. Ya. Oke baru tahu saya Mas Raffi. Ini namanya glove ya. Yang buat pukul tuh patching. Iya. Katanya latihannya hanya dengan satu patching Mas Raffi ya. Kalau orang luar sana pakai dua. Ya. Terus terfasilitasi banget latihannya. Tapi sampean katanya pakai satu patching dan glove-nya katanya lebih rusak dari ini katanya Mas Raffi ya. Bener? Bener. Apa nggak pernah cedera Mas Raffi dengan alat-alat yang kurang mumpuni gitu Mas? Ya aslinya ada tapi ya gak dirasain aja Mas. Oh gak dirasain. Apa cedera paling parah Mas Raffi ketika latihan? Gak ada Mas. Gak pernah cedera Mas Raffi ya? Ya pernah tapi Ringan. Ya ringan. Oke Mas Raffi. Dengar ya teman-teman ya. Meskipun dengan terbatas ini rusak. Ini punya Mas Raffi yang paling bagus. Ini Mas Raffi katanya Mas Raffi ya. Ya. Ini punya Mas Raffi yang paling bagus seperti ini teman-teman. Sama coba lihat sendiri. Ini yang paling bagus sudah. Katanya yang paling bagus. Kalau pandangan saya sih kurang layak lah. Gitu. Tapi apa gak dapat support Mas Raffi dari pemerintah kabupaten? Gak ada Mas. Gak ada sama sekali. Oh mungkin ini perlu diperhatikan. Bukan tujuan untuk mengkritik, tapi mungkin perlu diperhatikan lagi untuk atlet-atlet kampung yang seperti ini yang ingin membawakan Jember. Apalagi Mas Raffi sudah bolak-balik membawa nama Jember, tapi masih alatnya seperti ini, cukup miris sekali. Mungkin pihak-pihak yang berwenang yang terkait bisa memfollow up lah perihal atlet-atlet kampung yang ingin melejit ke atas gitu. Semoga kedepannya ada yang memfasilitasi lebih baik Mas Raffi ya. Amin. Berarti latihannya hanya di RW 8 sana Mas Raffi ya? Kadang ada yang di Sabercamp Oh Sabercamp itu mana? di Patrang Mas.
Oh, di Patrang. Ya. Oh, namanya Saber Camp. Ya, camp Tepatnya di mana tuh, Mas? di Ibnu Katsir. Oh, di Ibnu Katsir. Boleh orang lain gabung boleh? Boleh, Mas. Oh, ya. Yang ingin berprestasi kayak Mas Raffi, jangan lupa gabung ya. Kalau gak di RW 8, ada lagi di Ibnu Katsir. Tapi utamakan yang ada di Jember Kidul. Gitu Mas Raffi ya? Iya. Karena Mas Raffi lahirnya dari Jember Kidul awal, gitu katanya. Oke Mas Raffi. Mungkin Mas Raffi punya motivasi lah Mas Raffi untuk bola-bola G yang ada, yang tersebar di mana-mana lah. Motivasi untuk tetap berprestasi dengan banyak keterbatasan. Itu apa Mas Raffi? Motivasi. Jangan pantang menyerah sebelum semua tercapai. Wah, siap. Dicatat, jangan pantang menyerah sebelum. Semua tercapai. Oke, semuanya tercapai. Sedikit informasi bola-bola G, mungkin bisa diklarifikasi atau diafirmasi oleh Mas Raffi. Ternyata yang bikin bangga, Jember Kidul bangga dengan Mas Raffi itu bukan karena, sebenarnya bukan hanya karena prestasinya gitu. Banyak orang di luaran yang lebih tinggi prestasinya dengan Mas Raffi. Cuman bola-bola Jember Kidul itu bangga dengan Mas Raffi karena dengan keterbatasan yang banyak, Mas Raffi tetap berprestasi gitu, dengan glove, dengan patching Mas Raffi ya, yang satu tempat yang hanya 3 meter kayaknya, kalau gak salah, gak sampai kayaknya. Kita mungkin bisa main-main ke RW 8, itu masih sempat untuk berprestasi gitu. Jadi itu yang bikin bangga kita gitu, sampai rela latihan di luar karena merasa di sini kurang mumpuni gitu, mengeluarkan dana pribadi Mas ya. Latihan gak ada biaya ya Mas Raffi ya, dana pribadi Mas Raffi ya. Kalau maaf ini Mas Raffi, orang tua masih ada semua di sini? Ada, tapi kalau ayah kandung nggak ada. Oh, ayah udah meninggal Mas Raffi ya. Oh, dari maaf Mas Raffi ya, dari kapan meninggal Mas Raffi? Kurang tahu ya Mas. Saya 3 bulan di perut ibu udah di sini, udah gak pernah kelihatan ayah. Berarti mulai dari kandungan sudah meninggal Mas Raffi ya. Jadi belum tahu seperti apa ayah. Oke Mas Raffi. Teman-teman bola-bola G harus beruntung, harus merasa beruntung apabila orang tua masih lengkap. Dan juga katanya ibunya gak di sini juga. Iya. Di mana Mas Raffi? Di Singapura. Itu teman-teman bola-bola G di Singapura. Berarti di sini di rumah sendirian Mas Raffi ya? Iya, sama ayah sambung. Sama ayah sambung. Sama tante. Sama tante ada. Tapi beda rumah Mas Raffi ya. Di rumahnya cuma satu sama tok. Iya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin bisa diakhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih Mas Raffi ya. Iya Mas. Semoga kedepannya Mas Raffi bisa mewakili bukan hanya Jeki, bukan hanya Jember Mas Raffi. Semoga Mas Raffi bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Dan semoga Mas Raffi bisa membawa adik-adiknya Mas Raffi supaya bisa menjadi lebih. Jangan sama lah, lebih Mas Raffi ya, lebih dari Mas Raffi. Itu Mas Raffi ya. Semoga harapan kita, Kim Jeki dan bola-bola G yang dimanapun bola-bola berada, itu harapannya semoga Jember Kidul tuh ada Mas Raffi yang lebih Raffi lagi. Gimana maksudnya itu? Mas Raffi yang lebih Raffi lagi untuk mewakili Indonesia bakal ke level yang lebih tinggi lagi, bahkan yang tertinggi. Gitu Mas Raffi ya. Terima kasih Mas Raffi. Banyak hikmah yang perlu kita petik di podcast kali ini, di program di Taleni kali ini teman-teman, bahwasanya di setiap keterbatasan tidak ada sebuah ketutupan. Di sebuah keterbatasan itu masih ada peluang, meskipun itu hanya sekecil lubang semut, tapi masih ada. Contoh sendiri Mas Raffi. Dan sedikit informasi, di RW 8 sana banyak, bukan hanya Mas Raffi, banyak atlet-atlet yang sudah dicetak dengan banyak keterbatasan, bukan sedikit keterbatasan, banyak keterbatasan gitu. Mungkin next kita bisa membahas keterbatasan di sana seperti apa, tapi perjuangan teman-teman bola-bola G di RW 8 seperti apa untuk membanggakan nama Jember. Bahkan kalau nggak salah atlet prapon ada di sana Mas Raffi ya. Ada di sana,
bangga sekali lah kita di Berkidul punya atlet-atlet seperti berprestasi seperti Mas Raffi dan lain-lainnya di RW 8. Dan gak hanya di RW 8, di RW-RW lain harus tumbuh juga atlet-atlet yang lebih seperti Mas Raffi dan teman-teman yang sudah tercetak. Oke, mungkin sekian Mas Raffi ya. Mungkin kita bisa bercengkrama bercerita lagi di lain hari. Terima kasih semuanya, bola-boloci. Saya tutup di sini. Jangan lupa like, subscribe dan komen, khususnya apabila banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan lah. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.